Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana latzalumun kafar. Shadaqallahu adzim. Jamaah rahimahullah, yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, karena atas limpahan rahmat dan rahimnya pada pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas. Itu artinya kita masih sehat, masih sempat, dan masih kuat. Ketiga itu merupakan nikmat yang sangat-sangat tinggi nilainya, sangat berharga, dan banyak orang ketika sehat, ketika sempat, terlena. Sehingga Rasulullah mengingatkan pada kita, nikmatani kasirun mahubunun minanas. Ada dua nikmat yang manusia banyak terlena karenanya, yaitu as-sihah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat. Jamaah rahimahullah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai pada bulan Ramadan tanggal 24 ya ibu-ibu. Yang paling cepat menjawab biasanya ibu-ibu, karena ibu-ibu itu selalu menghitung hari. Dan ini tidak apa-apa, karena manusia tidak pernah lepas dari yang namanya hitungan. Dan Allah pun disebut sebagai Syari'ul Hisab. Beliau Allah adalah yang paling cepat perhitungannya. Dan manusia pun harus selalu menghitung. Yang pertama, menghitung hari. Di dalam Al-Hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Jadi yang pertama itu iman, yang kedua ihtisab. Ihtisab itu artinya menghitung. Pertama, menghitung hari agar supaya puasa kita tepat waktu. Ketika bulan Ramadan mau mulai atau awal bulan Ramadan, kita juga kan menghitung. Tidak boleh kita mendahului bulan Ramadan 1 atau 2 hari. La taqaddamna suhur bil yaum aw yaumain. Maka kemudian ada yang menggunakan ru'yah, ada yang menggunakan hisab. Itu dua metodologi yang semuanya insya Allah dibolehkan dan benar. Ini dalam rangka untuk menghitung. Dan ketika bulan Ramadan juga sudah kita masuki, maka menghitung yang kedua adalah menghitung bulan Ramadan yang tepat. Jangan sampai bulan Ramadan terlalu banyak, karena kadang-kadang kita juga wah kok kayak gini. Jadi itu yang pertanyaan kedua. Jangan-jangan ketika kita sudah selesai bulan Ramadan ternyata masih berpuasa, dan itu sudah masuk 1 Syawal, padahal 1 Syawal adalah diharamkan untuk berpuasa. Jamaah rahimahullah, itu hitungan yang pertama, hitungan kuantitas. Hitungan yang kedua adalah hitungan kualitas. Kalau hanya puasa supaya sah, insya Allah mudah. Bapak-bapak, ibu-ibu punya putra putri di rumah, dididik dengan baik, dibiasakan dengan baik, pasti melatih putra putrinya untuk berpuasa.
Mereka-mereka anak-anak kita di rumah kelas 1, 2, 3 SD itu sudah banyak yang kuat puasa. Kalau hanya untuk sah saja insya Allah mudah. Tapi kalau untuk yang berkualitas itu yang kemudian kadang-kadang lebih sulit. Kalau hanya sah saja kan habis kuliah subuh tidur ya bapak-bapak. Nanti sampai subuh bangun sholat tidur lagi, habis sholat asar tidur lagi. Tahu-tahu maghrib. Nah ini puasanya sah tapi tidak berkualitas. Maka jamaah rahimakumullah, ada satu hadis kenapa Rasulullah menyampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa penuh keimanan, penuh perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dalam hadis yang lain disebutkan kayauma waladathu ummu, seperti seseorang yang baru dilahirkan oleh orang tua. Berarti sesuci bayi. Ada satu hadis qudsi yang panjang. Mboten-mboten panjang ini. Atau sedulur mboten-mboten. Panjang ini hadis qudsi. Qala azza wa jalla lamma tuwfiya walid min waladihi. Allah berfirman kepada malaikat ketika ada seorang anak meninggal dari orang tuanya. Jadi anak meninggal sebelum dewasa, sebelum usia balik. Qala azza wa jalla lil malaikat qabatu walada abdi. Hai malaikat, kamu telah mengambil nyawa dari hambaku, nyawa anak dari hambaku. Malaikat menjawab, na'am. Kemudian Allah menyampaikan lagi, qabatu samrota fuadi. Kamu telah mengambil buah hatinya. Jadi anak itu bagi orang tua adalah buah hati, hiburan hati, kesenangan hati. Pulang dari kantor, penat di pekerjaan, sumpah di kewajiban, pulang ke rumah yang ditanya anaknya dulu nih bapak-bapak. Si adik mana ini? Oh lagi main. Nah kakaknya lagi tidur istirahat. Istrinya nggak ditanya itu. Yang ditanya putranya dulu. Maka kemudian Allah menanyakan, kamu ambil buah hatinya dari orang tua. Maka kemudian malaikat menjawab, na'am ya Allah, iya. Pertanyaan yang ketiga, madza qala al-'abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika engkau mengambil nyawanya? Malaikat menjawab, hamidakallah wastarja'a ilaika. Ya Allah, ketika aku ambil nyawanya, kedua orang tuanya ikhlas dengan memuji engkau, dan mereka mengembalikan musibah itu kepada engkau ya Allah. Apa jawab Allah? Perintah Allah kepada malaikat, ubnu lahuma baitan fil jannah. Bangunkan untuk kedua orang tuanya rumah di surga. Wasamuhu, dan beri nama rumah itu baital hamdi, rumah pujian atau rumah terpuji. Mungkin bisa dikatakan rumah yang indah. Jamaah rahimakumullah, berarti ketika seorang anak meninggal dunia atau seorang bayi meninggal dunia, ibu-ibu yang menangani kelahiran umpamanya, ada ibu bersalin kok meninggal, hiburlah dengan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini memberikan satu pemahaman, pengertian bahwa setiap anak sebelum dewasa, masih balita, masih remaja, belum mencapai usia balik, meninggal dunia, itu dipastikan masuk surga. Yang kedua, tidak hanya anak itu saja yang masuk surga. Ketika orang tuanya ikhlas, sabar menerima musibah, maka orang tuanya pun akan diajak masuk surga.
dengan dibangunkan rumah di surga. Kalau hadis yang lain ada juga yang senada bahwa anak itu menjadi taman-taman surga, menjadi bunga-bunga di taman-taman surga bagi orang tuanya. Jamaah rahimahullah, sehingga ini bisa menjadi satu keyakinan kepastian bahwa anak kecil meninggal dunia pasti masuk surga. Nah, terus pertanyaan yang kedua, lah kalau seandainya anak itu tidak lahir dari keluarga yang beriman atau umpamanya yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Anak itu tetap masuk surga. Hanya saja kedua orang tuanya ini, orang tuanya ini ikhlas sabar karena Allah atau mengembalikan musibah ini kepada Allah atau tidak. Kalau tidak beriman tentu saja tidak gimana. Tapi kalau anaknya pasti. Mengapa anaknya pasti? Dalam hadis Rasulullah disebutkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tanpa dosa. Jadi kalau ada anak meninggal, ada anak ini mati, pasti masuk surga. Nah, terus pertanyaannya, lah kita bagaimana nih bapak-bapak? Kita sudah tidak sesuci bayi lagi. Kita sudah terlanjur dewasa, sudah terlanjur banyak dosa, sudah terlanjur melakukan kesalahan. Karena dalam hadis Rasulullah tak disebutkan bahwa kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak manusia itu pasti punya salah. Wa khairu khata'ina at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Maka jamaah rahimakumullah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah tidak ingin hamba-hambanya tersesat di dalam kezaliman. Sehingga meskipun kita sudah tidak sesuci bayi, sudah terlanjur bersosialisasi, berinteraksi di tempat kerja, di jalan, di angkot, di kantor, di rumah, gimana? Ini pasti punya salah dan dosa. Maka Allah ingin menjaga supaya kita tetap sesuci bayi, menjaga supaya kita terbebas, terlepas dari segala salah dan dosa. Lah bagaimana Allah menjaga kita? Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, as-shalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan. Solat 5 waktu, Jumat kepada Jumat, Ramadan kepada Ramadan. Mukafiratin ma bainahunna. Itu akan menghapus dosa-dosa di antara sholat dengan sholat, Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan. Dengan satu syarat, ini jtabail kabair. Dengan satu syarat, menghindari, menjauhi dosa-dosa besar. Umpamanya tadi kita sholat subuh, bapak-bapak ibu-ibu, sholat subuh. Setelah sholat subuh mendengarkan kuliah subuh sambil sedikit-sedikit deklu umpamanya. Itu kemudian umpamanya dalam batin kita membatin ustadznya. Iki ustadz nek ceramah mesti bakal suwi. Makanya aku kudu makan jam itu, gimana? Nah, sambil kesel gitu. Nah, ini dosa. Tapi dosa yang masih terhitung kecil. Ustadznya batin jamaahnya gimana? Kayak jamaah sing milih pojok mesti ngantuk umpamanya gimana? Itu dosa gitu. Batin itu dosa, batin jelek itu dosa. Di kantor atau ketika kita mau ngangkot juga ya. Kadang-kadang kalau anak-anak sekolah itu ngangkot juga milih-milih. Ngangkot lihat supirnya, angkotnya elek, supirnya elek, gimana? Nah, itu dosa itu ya. Tapi masih terhitung dosa kecil.
Lah dosa kecil ini ketika kita kemudian sholat dengan baik, sholat dengan khusyuk, sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat kita akan menghapus dosa-dosa kecil tadi. Mukafiratin ma bainahunna. Dari subuh sampai zuhur dihapus dengan sholat zuhur. Maka setelah sholat kan kita sebaiknya berdoa nih, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah sholat kami, karena sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha mendengar. Dan ya Allah, berilah kami tobat, karena sesungguhnya Engkau adalah penerima tobat. Saya pernah mendengar orang sholat. Ini sebelum sholat ini, ada yang membaca surat Al-Ikhlas, ada yang membaca surat Al-Falaq, ada yang membaca surat An-Nas. Jadi 3 surat ini dibaca sebelum melaksanakan sholat. Kemudian pernah saya nekat bertanya, Pak jenengan kalau sebelum sholat kok baca 3 ayat, 3 surat? Biasanya disingkat trikul ini, kul huwallah ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Apa jawabnya? Al-Ikhlas adalah untuk keikhlasan, tauhid. Ibadah kita tidak akan diterima tanpa keikhlasan, tanpa tauhid. Al-Falaq mohon perlindungan dari godaan orang-orang, dari godaan di luar kita. Itu Al-Falaq. Lah An-Nas mohon perlindungan kepada Allah dari godaan dari dalam diri kita. Jadi 3 surat ini, trikul ini, ya baiknya juga dibaca kapan saja. Bahkan sebelum tidur kita baca 3, ketika mau kerja, ketika mau sholat. Tapi syaratnya sebelum kita takbiratul ihram. Karena sebelum takbiratul ihram itu bacaan apapun itu boleh dibaca. Lah kemudian ada juga yang membaca doa ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sebelum sholat itu. Jadi belum memasuki ritual sholat. Wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Artinya kalau yang membaca setelah sholat, karena doa setelah sholat itu termasuk yang dikabulkan. Kalau yang membaca sebelum sholat itu karena dia ingin DP terlebih dahulu, memohon sholatnya ini diterima. Ya Allah, sholat kami semoga diterima. Itu yang sebelumnya. Kalau yang setelah, dia mempunyai keyakinan setelah sholat doa-doanya pasti dikabulkan. Jamaah rahimakumullah, ini sholat. Setelah sholat zuhur kita melakukan dosa-dosa lagi dengan istri, anak-anak, atau di kantor dengan pasien, ibu-ibu. Dosa-dosa kecil selama masih kecil dan kita menghindari dosa-dosa besar, maka akan diampuni. Kalau di dalam hadis Rasulullah kan dosa yang besar itu ada 7. 7 itu dalam hadis disebutkan sab'ul mubiqat. Sab'ul mubiqat itu 7 dosa besar yang membinasakan pahala kita di dunia dan membinasakan balasan kita di akhirat, balasan surga. Lah apa itu 7 yang membinasakan? Kalau para ulama terdahulu, orang-orang bijak, penyebar agama, wali songo, itu menyebutkan salah 5-nya itu disingkat dengan molimo. Nah, ini molimo. Zaman pandemi disebut 5M. Memakai masker, mencuci tangan. Jadi kita zaman sekarang pandemi itu malah justru harus berpedoman pada 5M. Kalau dulu molimo malah harus kita jauhi. Mungkin
mungkin ya sudah paham semua nih, madat, minum, main, madon dan lain sebagainya. Nah, kalau 7 ditambah dengan melarikan diri ketika berperang, itu termasuk dosa besar. Dan memakan riba, ini juga besar. Jadi mau 5 ditambah 2 tadi, ini 7 dosa yang membinasakan. Selama kita tidak melakukan 5 hal, maka jamaah rahimakumullah, kita insya Allah ketika sholat dengan baik, sholat dengan ikhlas, sholat dengan sabar, wasta'inu bisabri wassalah, insya Allah dosa-dosa kita akan terbersihkan. Itu yang harian. Belum lagi yang mingguan, Jumat kepada Jumat. Lah yang tahunan itu adalah Ramadan ila Ramadan. Jadi bulan Ramadan kepada bulan Ramadan itu merupakan penghapus dosa. Sehingga kadang-kadang di dalam kehidupan kita yang paling utama di bulan Ramadan itu kan keberkahan. Tapi ternyata ada yang lebih utama. Jadi yang paling utama kemudian itu adalah ampunan. Kalau diri kita sudah diampuni, diri kita selalu terbersihkan dosa-dosa kita dengan ibadah-ibadah kita. Jadi ibadah syariat agama pada hakikatnya adalah supaya manusia tetap dalam keadaan suci, sesuci bayi. Jadi ketika ibadah bukan kemudian sok semuji itu tidak. Sholat dengan khusyuk, baca Al-Quran, zakat, itu bukan dalam rangka semuji, tapi dalam rangka menjaga kesucian. Ketika bayi mati, meninggal dunia, masuk surga, kita sehari-hari dibersihkan dosa-dosa kita dengan sholat, dengan Jumat, dengan Ramadan. Begitu kita meninggal dunia, kalau ibadah-ibadah kita benar, dalam keadaan suci kita meninggal sesuci bayi, maka kemudian pasti masuk surga. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Karena dosa-dosa yang kita kumpulkan, dosa-dosa yang sengaja maupun tidak, itu kan ampunan Allah ada 3. Yang pertama, diampuni sebelum meninggal. Artinya ketika meninggal dunia kita sudah terbersihkan dosa-dosa kita. Karena kita selalu menjaga sholat-sholat kita tadi, menjaga syariat-syariat, menjaga puasa. Maka begitu meninggal kita sudah bersih. Berarti begitu meninggal tinggal masuk surga. Yang kedua, bahwa kita masih punya dosa. Jadi begitu meninggal dosa-dosa kita masih tersisa sedikit-sedikit. Maka kemudian diampuni ketika di alam barzakh. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika ada orang meninggal dunia, itu kan untuk mensolati jenazah. Doa sholat jenazah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampunilah dosanya, Allahumma firlahu warhamhu, kasihanilah, sayangilah dia. Itu artinya orang yang beriman itu mungkin masih punya dosa, dibersihkan ketika di alam barzakh. Sehingga nanti ketika hari kiamat, yaumul mahsyar, sudah bersih dosa-dosanya, tinggal masuk surga. Ternyata di alam barzakh sudah ada yang diampuni, tapi ternyata masih ada yang belum. Karena dalam satu riwayat yang lain, malaikat itu bercerita bahwa setiap hari seorang jenazah di alam barzakh itu naik, derajatnya naik. Yang tadinya di bawah terus tinggi, meninggi. Terus jenazah ini bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, setiap hari kok derajat saya dinaikkan? Kenapa ya malaikat? Apa kata
anak-anakmu di dunia selalu mendoakan. Jadi orang tuanya itu meninggi. Ini artinya bahwa doa seorang anak juga masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa anak yang soleh itu yang selalu kita harapkan. Kenapa? Mungkin dosa kita belum terampuni di dunia, di alam barzah. Di alam barzah semoga telah terampuni dan dihapus semuanya dengan doa-doa anak-anaknya, doa-doa keluarganya. Apalagi doa setiap hari Jumat. Itu kan khotib sebelum berdoa kan Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya yang masih hidup wal amwat yang sudah meninggal dunia. Jadi umat Islam, orang yang beriman itu selalu didoakan. Maka iman itu betul-betul berharga nilainya itu. Jangan sampai lepas keimanan kita. Kenapa? Didoakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Tidak hanya di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, bahkan di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi, mendoakan orang-orang yang beriman. Maka jamaah rahimakumullah, jadi ampunan supaya kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mensyariatkan agama. Jadi agama itu pada hakikatnya adalah untuk menjaga kesucian manusia. Yang pertama kesucian agamanya. Yang kedua kesucian hati kita atau kesucian diri kita. Contohnya pernikahan gitu. Jadi pernikahan itu adalah untuk menjaga kesucian. Karena hubbus syahwat, bahwa manusia itu diberi anugerah oleh Allah dengan syahwat, itu adalah naluri manusia. Nah, naluri itu kemudian disucikan. Disucikan bagaimana? Dengan cara pernikahan. Supaya naluri itu tetap suci, tetap terjaga, maka kemudian diadakan atau disyariatkan yaitu pernikahan. Termasuk harta juga begitu. Manusia juga cinta dengan harta, cinta dengan perhiasan, materi itu cinta. Dan itu adalah naluri manusia. Nah, supaya tetap suci naluri harta kita, naluri cinta harta kita, maka kemudian ada zakat, infak, sedekah. Jadi semua syariat agama itu pada hakikatnya menjaga kesucian manusia, supaya lahir bayi suci, ketika kita mati meninggal dunia itu juga dalam keadaan suci. Itu yang disebut dengan husnul khotimah. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Nah, 10 hari yang terakhir ini jangan sampai kita kemudian malah loyo, jangan sampai kita malah kelihatan capek gitu. Kenapa? Karena ibarat satu pertandingan. Hari yang terakhir, 10 hari yang terakhir ini kita sudah memasuki final. 10 hari yang pertama mungkin babak penyisihan. Wah, pesertanya masih banyak gitu. Sholat tarawih masjid penuh, musola penuh, bludak. Sholat subuh juga begitu, sholat isya apalagi ya. Maka itu babak penyisihan. Bahkan ada satu masjid ketika sholat tarawih tidak mampu menampung jamaah, kemudian perlu untuk nyewa teratak. Nah ini lah, itu 10 hari pertama. 10 hari kedua terataknya mulai dicopot. Pak, ini terataknya kok sudah mulai copot? Iya, karena sholat tarawihnya sudah mengalami kemajuan softnya. Nah, tidak apa-apa, itu wajar. Dan itu merupakan naluri. 10 hari yang terakhir mulai maju. Ibu-ibu yang tadinya di teras sudah mulai masuk ke ruang inti masjid. Kenapa? Ya semakin maju tadi.
Lah jamaah rahimakumullah, ini sudah 10 hari yang terakhir. Maka mari kita giatkan, mari kita ramaikan, dan mari kita kerahkan segala daya dan upaya. Ibarat seorang mengikuti pertandingan. Kalau sudah lepas babak penyisihan kok tidak masuk semifinal, ya sudah gimana? Lah seorang harapan. Kenapa? Sudah gugur di penyisihan. Tapi begitu masuk semifinal, wah semakin sehat, semakin kuat, semakin mengerahkan segala daya dan upaya, latihannya ditambah, nutrisinya juga diperbaiki. Yang biasanya tidak madu pakai madu, yang biasanya tidak pakai telur ngutang telur, biasanya 1, 2, 3, supaya apa? Kuat. Nah, begitu memasuki yang babak terakhir, itu harusnya semakin fit lagi. Maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah menyampaikan. Jadi di dalam hadis beliau menyampaikan bahwa idza dakhalal asrul awakhir, ketika memasuki hari yang 10 yang terakhir, maka kemudian Rasulullah mengerahkan segala daya dan upaya. Syadda mizarahu, menyinjingkan lengan baju, menguatkan ikat pinggang. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan juga membangunkan anggota keluarganya. Demi apa? Demi untuk mendapatkan 10 hari yang terakhir ini, di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih utama dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung 83 tahun. Bapak-bapak sudah ada yang lebih dari 83 tahun, yang ibu-ibu belum ada. Biasanya ini kelihatannya masih 40 tahun ke bawah semua ini. Tidak ada. Wah. Usia umat nabinya itu kan sesuai dengan nabinya ya. Nabi Adam usianya ratusan bahkan ribuan tahun. Umatnya juga sama. Nabi Nuh ratusan tahun, Nabi Ibrahim ratusan tahun. Usia umatnya juga sama. Lah Nabi Muhammad usianya 63, ada yang mengatakan 64. Umatnya juga sama. Rata-rata umat Nabi Muhammad itu kan 63, 64 gitu. Maka ketika sudah 60 harus siap-siap. Gimana? Jadi kan ada itu namanya suwida. Suwida itu singkatan. Wis kudu siap-siap tindak. Jadi itu orang bijak itu membuat ukara hitungan itu juga bijaksana gitu. 1, 2, 3 ijen. Ibarat anak-anak kalau usia 1, 2, 3 sampai 10 itu masih wiji. Maka wiji ini harus baik merawat dan menanam. Nah, itu wiji. 11, 12, 13 itu las-lasan. Las-lasan itu usia yang paling bagus. Jadi masa depan ditentukan pada usia belasan. Ibu-ibu kalau punya beras di rumah, untuk berasnya las-lasan. Itu artosipun apa berasnya? Utuh. Utuh. Bukan banyak lasnya, utuh, gempolong, bunder, wes pokoknya utuh, tidak hancur gitu. Bahkan tidak ada kerikil dan lainnya. Kalau istri saya, wah berasnya banyak kerikilnya, wah lumayan untuk nabung. Nabung mau bangun rumah, jadi kerikilnya ditabung ini. Lah itu las-lasan. Lah kurkuran, 1, 2, 3 itu adalah usia lungguh ning kursi. Kurkuran lungguh ning kursi. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya putra putri usia 1, 2, 3, 4 itu harus mulai dilungguhke ning kursi. Artinya diberi tanggung jawab. Itu lungguh ning kursi.
dan itu biasanya usia-usia kuliah. Selikur, rolikur, telulikur, patlikur. Lebar patlikur pinten niku? Selawi. Kok mboten 5 likur? Selawi itu kan nyalai pakem gitu. Donge 5 likur. Tapi malah selawi. Selawi niku seneng lanang wedok. Artinya apa? Usia pernikahan. Jadi kalau punya putra putri usianya sudah 25, yang laki-laki ditanya, "Mas, wis ono pandangan durung?" "Mpun Bu, pandangan kathah. Sing dereng wonten tambatan." Pandangan banyak. Kalau putri, Nduk, wis ono sing nakokke durung. Ini usia selawi. Mana dereng wonten sing ngaduk kedhu niku. Kalau saya hampir. Tapi kedhu itu bukan kedhu yang sesungguhnya. Saya senang kedhu. Kedhu itu kan lambang ibadah. Artinya orang yang sudah menginjak usia 50 harus mulai senang beribadah. Khotib itu afdolnya pakai kedhu. Imam juga begitu. Saya kalau lewat Masjid Argopeni kok tidak pakai kedhu, niku mboten kan dados imam. Tapi kalau pakai kedhu, niku mawon sing ngagem kedhu kan imam. Oh, berarti ini sing kok dadi imam kedune napa menungsane. Nah, itu artinya bahwa kedhu itu adalah lambang ibadah. Coba bapak-bapak diminta jadi khotib, kok mboten ngagem kedhu, mesti nolak. Wah, aku ora nganggo kedhu. Riyen kula menate niku nggih. Ngaos ten mriki kedhu niku kula kering. Nggih, untung ada yang meminjam itu. Sinten nggih kula kelalen. Bapak Yusuf itu nggih, alhamdulillah. Kedhu putih, terus alhamdulillah ketika saya dapat hadiah umroh, saya bawa umroh niku kedune. Wah, berarti kedune wis tekan Mekah niku. Tapi gak saya pakai hari ini. Nah, itu seket harus meningkatkan senang dengan ibadah. Nah, terus sekarang lebar seket donge kan 60, 40, 50, 60. Tapi malah pinten ibu-ibu? Sewidak. Niku nggih singkatan. Sewidak wis kudu siap-siap tindak. Tindak teng pundi ngarsanipun Gusti numpuk kereta Jawa sing rodane menungso diarani rendo. Niku nek pun usia suwida. Tapi niki dereng wonten sing suwida niki. Alhamdulillah. Berarti urung perlu siap-siap tindak nggih, dereng wonten sing suwida. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jamaah rahimakumullah. Semoga puasa pada tahun ini menjadikan diri kita terampuni dosa-dosa kita. Terakhir saya akan membacakan satu puisi ini yang isinya surat perpisahan. Ampun Pak. Apa nih? Ampun. Oh, surat perpisahan. Saudaraku, aku pulang. Sudah di hari ke-24. Aku bertamu, namun seringkali aku ditinggalkan sendirian. Walau sering dikatakan istimewa, namun perlakuanmu tak luar biasa. Oleh-olehku nyaris tak kau sentuh. Al-Quran hanya dibaca sekilas, kalah dengan update status atau sinetron Ikatan Cinta. Sholat tak lebih khusyuk, kalah bersaing dengan ingatan akan lebaran. Tak banyak kau minta ampunan karena sibuk menumpuk harta demi THR dan belanjaan. Malam dan siangmu tak banyak dipakai berbuat kebajikan, kalah dengan bisnis yang sedang panen saat Ramadan. Tak pula banyak kau bersedekah karena khawatir tak cukup buat mudik liburan. Saudaraku, aku seperti tamu yang tak diharapkan, hingga sepertinya takkan menyesal bila kau kutinggalkan. Padahal aku datang dengan kemuliaan, seharusnya tak pulang dengan kesia-siaan. Percayalah, aku belum tentu akan kembali datang, sehingga seharusnya kau menyesal telah menelantarkan. Masih ada 6 hari. 6 hari nomor kita 5 sampai 6.
Saged kan? Nah, masih ada 6 hari bersama. Semoga kau sadar sebelum aku benar-benar pulang. Karena tidak ada jaminan umurmu akan bertemu aku lagi di Ramadan yang akan datang. Jamaah rahimahullah, mungkin itu semoga bermanfaat. Bila ada kebenaran, kami hanya menyampaikan. Bila ada kekeliruan dan kekhilafan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya. Nastaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.